Ada yang kumpul yang lebih serius lagi, ya pasti ada, nanti itu ada dosen, pemerintah, sama alumni. Ini kita harus bisa promosi bahwa ITB itu ada, mesin itu ada. Kebetulan lagi jalan aksi. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin kalau pertanyaannya program kerja, seharusnya jawabannya program kerja, kemudian ada time frame-nya, kemudian berapa lama berjalan, kemudian apakah berjalan atau tidak, kemudian ada evaluasi ya. Jadi tidak normatif. Jadi kalau saya, ini jawaban saya begini Pak Lurah. Saya akan dalam 6 bulan pertama kita akan bangun dan menyelesaikan database kita. Di situ akan kita buat yang tadi hard copy berupa pages, kemudian web. Di web itu karena kita ini kan alumni ITB, seharusnya kita menjadi benchmark dari sebuah atau orang-orang yang ingin bertanya tentang pendidikan. Makanya dalam web kita nanti akan ada forum mengenai teknik apa, forum mengenai apa, dan forum itu bisa diakses oleh orang-orang dari UI, dari mana untuk melihat bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, menyadari bahwa tidak semua alumni mengakses ke internet, maka di bulan ketiga kita akan mulai meng-hire kurir untuk mengirimkan leaflet. Satu lembar kertas yang isinya informasi tentang apa yang dikerjakan HMM, IAF, kemudian apa yang akan dilakukan, kemudian sejauh ini sudah terjadi apa saja kepada alamat masing-masing alumni yang sudah dimiliki. Nah, event ini akan menyampaikan informasi sekaligus juga merefresh anggota IAM yang memang tidak berkomunikasi melalui internet. Nah, kemudian untuk masalah FNB, besar harapan kami bisa juga membantu berlangsungnya pendidikan atau kelangsungan pengajaran di kampus. Tapi tentunya sebelumnya kita juga mendapat informasi bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri sekarang masih kekurangan dana, apalagi untuk meningkatkan fasilitas lab dan lain sebagainya, perpustakaan dan lain sebagainya. Tentunya besar harapan kami bisa ikut berpartisipasi, karena di mana-mana biasanya alumni yang ikut berperan untuk membesarkan alma maternya. Tapi tentunya dengan database yang sudah kami olah di 6 bulan pertama, kami bisa mempunyai mapping di mana sebelumnya alumni yang ada, kemudian apa yang bisa dikontribusikan kepada kampus dan lain sebagainya. Itu kurang lebih jadi saya hanya segitu bisa saya lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ilham. Jadi nanti kalau dari luar kita latih yang pertama ya. Oke, berikutnya bagian teman-teman sekalian, ini kita menyaksikan 5 teman kita alumni yang nekat berani-beraninya mencalonkan jadi ketua ikatan alumni mesin. Kalau saya baca di nulis CV-nya, saya bawa sebenarnya betul-betul nekat mereka. Pengalaman mulia apa? Di CV ini pengalamannya untuk organisasi ya betul-betul saja. Mau membawa kita semua ini ikatan alumni mesin yang luar biasa besar ini maju ke depan. Makanya saya bilang nekat. Tapi kita beri tepuk tangan orang-orang.
Lalu kita malam ini dikumpulkan di sini, mendengarkan kalau mereka ini disuruh ngomong. Ada visi, misi, ada program. Itu yang diaturkan tim suksesnya kita. Mereka ini tinggal cuap. Padahal mereka yang akan memimpin. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menilai? Karena yang kita pilih kan pemimpin, bukan tim sukses. Sebetulnya, gimana sih menilai 5 manusia ini? Lihat tampangnya, kalau ngomongnya semua bagus-bagus saja. Dari 3 pertanyaan, oke semua. Visi-misi di milis itu luar biasa. Program-program beres semua. Tapi apa sanggup mereka menjalankan itu semua? Lihat tampangnya, sanggup ya. Kalau kita tanya pasti sanggup. Jadi kembali terulang pada kita. Kalau kemudian kita milih satu di antara mereka ini, apa sih kriteria kita milih? Apa kita dengarkan tadi visi-misi bla 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 omong kosong semua program kerja segala macamnya pasti bagus. Tapi apa sanggup mereka menjalankan itu nanti? Apa jaminannya bahwa mereka bisa menjalankan apa yang diomongkan? Punya pengalamannya apa mereka? Kalau kita mau menilai seorang pemimpin, kita harus melihat dia tuh bisa nggak sih yang diomongkan itu masyarakat? Apa pengalamannya? Yang kita bisa nilai apa yang sudah dia lakukan. Mari nanti setelah ini kita bersama-sama. Ya Allah, kita tanya macam-macam misalnya supaya dia makin enak ngomongnya. Tapi nanti kita nilai sama-sama. Saya nggak yakin ada yang datang sudah jadi tim sukses ini mau berpindah. Aku tim suksesnya Bimbo, tapi kalau saya ngomongnya malah Bimbo pindahnya pasti ada juga. Tapi mari saya kebagian pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang disiapkan oleh panitia oleh Sri Wahyudi. Pertanyaannya susah, jadi saya mau ngomong itu nggak tega ya. Ini urusan negara. Jadi begini, kita ini sebagai alumni, ikatan alumni Mesir, itu tidak hidup di suatu boundary yang steril dari negara. Mau tidak mau, ada alumni kita jadi pemimpin, ada yang jadi profesional, ada yang macam-macam. Kita harus melihat bagaimana negeri kita ini sekarang. Ada yang sangat tidak beruntung. Banyak pada kutip rakyat kita, bangsa kita yang masih sangat memerlukan uluran tangan dari yang lain. Masih ada yang kurang makan, masih ada yang pengangguran. Kita sebagai alumni Mesir, sebagai ikatan alumni Mesir, apakah kita akan menetapkan diri sebagai organisasi yang elitis, yang mikir profesi bisa maju, negara bisa maju, industri bisa maju? Lalu kalau ada yang maju, kalau ada yang tertinggal, bagaimana kita memikirkan yang tertinggal itu? Susah pertanyaannya. Jawabannya gampang. Dimulai dari hati itu, mau ngomong apa aja terserah ya. Aduh, masih susah. Oke, jadi dari apa? Mikirin rakyat yang susah. Yang susah. Jadi gini, memang betul bahwa kita ini hidup di Indonesia yang sebagian besar rakyatnya barangkali belum bisa bersekolah sampai perguruan tinggi. Jadi kita ini memang kaum elit dari sisi itu. Dan kaum elit itu pasti selain mempunyai kekuatan, mempunyai keistimewaan, mempunyai keberuntungan, maka dia punya kewajiban, yaitu berbagi. Tentunya IAM Pak, kalau misalnya kita melihat pada kondisi ideal bangsa, tentunya kita harus ikut serta bagaimana supaya kesejahteraan bangsa kita ini bisa meningkat.
dari tahun ke tahun sedikit demi sedikit. Dan peran kita di mana? Yang pertama adalah di sekitar kita sendiri, yaitu dari sisi alumni kita. Kita mestinya minimal bisa menjadi wadah untuk channeling beasiswa. Tentunya akan lebih baik kalau kita sendiri yang bisa membuat atau mengumpulkan dana buat beasiswa. Tetapi kalau enggak, barangkali kita jadi channeling dari yayasan-yayasan atau siasat-siasat atau lembaga-lembaga yang memang kerjanya memberikan beasiswa. Itu untuk yang di ITB barangkali. Bagaimana dengan yang lebih jauh lagi? Tentunya kita coba barangkali bagaimana supaya ikatan alumni ini bisa memberikan masukan bagi pengembangan ekonomi dari masing-masing daerah melalui klub studi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu klub di antara alumni yang memang punya minat pada masalah-masalah bangsa seperti itu, sehingga bisa menurunkan suatu kajian-kajian yang barangkali lebih akademik. Tetapi sekali lagi hal itu bisa dilakukan oleh IAM jika dan hanya jika IAM ini juga menjadi atau dalam taraf menuju paguyuban yang solid. Artinya kita harus kumpul dulu, harus tahu dulu siapa yang bisa diajak berbagi untuk bangsa. Harus ngerti dulu anggotanya seberapa banyak, di mana saja, ngapain aja mereka. Kalau kita bersolid, kita bisa semua deh. Mesti ngobrol. Tapi kalau nggak solid, ayo lupakan aja. Kira-kira gitu. Terima kasih. Boleh. Berikutnya Israel. Silakan. Terima kasih. Dari saya dan pengurusan saya nanti di saat ini itu ada 2 program yang dikaitkan dengan kepentingan bangsa. Yang pertama itu adalah MWC tetap kita perkuat, bersama dengan kita kemarin sudah latihan untuk menciptakan beberapa usaha, apakah teknologi kita sebut, tapi pengusaha itu akan kita kembangkan, dan kita masa target dalam 4 tahun kepengurusan itu paling tidak kita punya 100 orang yang bisa menjadi entrepreneur, menciptakan lapangan kerja, dan kita dorong untuk sukses. Yang kedua dikaitan dengan kebutuhan pembangunan, kembali saya bahwa bangsa ini punya, ini disampaikan oleh alumni kita, alumni ITB, dan saya sudah memulainya melalui forum ITB 84. Itu kita ambil peran untuk di bidang sektor logistik dan infrastruktur. Nah, nanti kita akan kaji di IAM bidang apa yang lebih cocok untuk kita. Jadi bangsa ini sudah membuat suatu macam rencana jangka panjang pembangunan, 7 koridor pembangunan bangsa dari Menko Perekonomian, Bang Hatta Jasa. Kita berperan di sana, kita ambil apa yang memang bisa kita lakukan bersama-sama atas nama IAM. Mungkin itu yang jadi program saya bila terpilih menjadi ketua IAM. 85 0 orang. Kayaknya nggak dapat. Selanjutnya Oh ini belum ya? Belum lebih nak. Oh belum. Ari Endarto Tun Bambang Sugiarno. Anda harus tunjukkan bahwa Anda lebih besar dari bapakmu. Terima kasih Pak. Sebenarnya pertanyaan ini susah jawabnya. Udah nontek aja saya masih bingung. Karena yang pasti menurut saya pribadi itu saya sadar bahwa negara akan sedih. Banyak susah, banyak yang susah orangnya. Terus menurut saya juga teman-teman yang kita suka ngomongin tentang politik negara, tentang negara susah, harus begini, harus begitu.
Tapi yang pasti, yang saya alami di beberapa angkatan yang saya tanya, pasti ada angkatan di AFC yang